Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Miss Anita mau menjelaskan tentang pembulatan dan penaksiran pecahan ya. Silakan kalian simak baik-baik. Oke. Sekarang kita dari pembulatan pecahan dulu ya. Pembulatan pecahan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pembulatan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kita akan menjelaskan pembulatan pecahan biasa ya. Di sini ada contoh soal, yaitu bulatkan pecahan 7/8 ke satuan terdekat ya. Untuk membulatkan pecahan biasa atau campuran, kita harus menggunakan garis bilangan ya. Ini namanya garis bilangan. Nah ya, garis bilangan itu kan dimulai dari angka 0, kemudian satu pernya itu dilihat dari soalnya. Kalau di sini soalnya 7/8, berarti di sini ada 1/8. Terus 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Kenapa tidak diterusin 8/8? Karena 8/8 itu sama dengan 1 ya. Jadi sampai 7/8, habis itu diakhiri dengan angka 1 ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah karena 7/8 itu lebih mendekati ke angka 1, maka jawabannya adalah 1. Nah, coba sekarang kalau misalnya bulatkan pecahan 1/8 ke satuan terdekat. 1/8 ini kan lebih dekat ke angka 0, berarti jawabannya adalah 0, seperti itu. Sekarang contoh pembulatan pecahan campuran. Sama seperti tadi, cuman bedanya di sini ada pecahan bulat di depan, yaitu 5 ya. Kita samakan saja contohnya 7/8. Kalian cuman mencari bilangan bulatnya untuk pecahan 7/8. Sama kayak tadi, 7/8 itu lebih dekat ke angka 1. Jadi 5/7/8 itu sama dengan 5 ditambah 1, yaitu hasilnya 6 ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal pembulatan pecahan desimal ya. Pecahan desimal ini bisa dibulatkan ke satuan atau persepuluhan terdekat ya. Kita ke satuan terdekat dulu ya. Misalnya contohnya 9,25. Nah, ini satuan terdekatnya adalah 9. Kenapa? Kita lihat di belakang komanya adalah angka 25. 25 ini lebih kecil angkanya dari 50, makanya dianggapnya tidak ada ya. Jadi ditulisnya 9. Sedangkan kalau misalnya 9,73, angka 73 ini ya lebih besar dari angka 50. Jadi dianggapnya itu satu angka. Jadi 9,73 itu sama dengan 10, seperti itu. Sekarang contoh lagi untuk pembulatan desimal ke persepuluhan ya. Persepuluhan ini berarti ada koma di belakangnya. Kalau tadi kan dibulatkan, kalau sekarang dikasih koma 1 ya, dikasih koma 1. Contoh, yang tadinya 4,39, kita bulatkan 39 ini ke angka terdekat. Angka terdekatnya yaitu 40, berarti 4,39-nya sama dengan 4,40. Nah, kalau ada pecahan 4,40, ini berarti nolnya nggak usah ditulis, jadi hasilnya adalah 4,4. Nah, begitu juga contoh soal yang keempatnya ada 4,73. Kita lihat 73 ini lebih dekat ke 70 apa lebih dekat ke 80 ya. 73 ini lebih dekat ke 70, berarti kita tulis 4,73 sama dengan 4,70 atau disebutnya 4,7 karena angka nolnya dihilangkan ya. Nah, kalian harus bisa belajar perkalian. Lanjut ke pembulatan persen ya. Pembulatan persen ini agak lumayan gampang karena cuman dari misalnya bulatkan 19%, berarti kalian dari 19 lebih dekat ke angka berapa, yaitu angka 20. Jadi jawabannya adalah 20%. Kalau yang contoh yang kedua, bulatkan 92%. 92 ini lebih dekat ke angka 90 apa angka 100 ya.
Karena ini 92 ini agak dekat ke 90, maka jawabannya 90%. Yes, kalau kalian udah bisa sekarang kerjakan latihan pertama, yaitu latihan soal pembulatan. Sebelum mengerjakan itu lanjut ke penaksiran ya. Penaksiran juga ada 4 ya, ada penaksiran pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah sekarang kita ke penaksiran pecahan biasa dulu. Sama kayak tadi, kita harus bikin garis bilangan ya, seperti ini. Nah sekarang kalau penaksiran itu biasanya adanya di penjumlahan. Kalau kalian tadi sudah bisa merubah pecahan menjadi bilangan bulat, sekarang pecahannya ini dijumlahkan tetapi dijadikan bilangan bulat dulu ya. Jadikan bilangan bulat dulu. Contoh 7/8 itu lebih mendekati angka 1, sedangkan 1/8 itu lebih mendekati angka 0. Jadi 7/8 tambah 1/8 itu sama dengan 1 ditambah 0, sama dengan isinya 1. Lanjut ke contoh penaksiran pecahan campuran ya. Ada soal 2 7/8 ditambah 3 1/8 ya. Kita lihat pecahannya saja. Nah di sini 7/8 ini tadi kan seperti contoh soal yang pertama kita jelasin itu mana ya. Nah 7/8 itu kan lebih mendekati angka 1 ya. Nah berarti 2 7/8 itu sama dengan 2 ditambah 1. Sedangkan 3 1/8 itu 3 ditambah 0. Jadi 2 7/8 tambah 3 1/8 itu sama dengan 3 ditambah 3, hasilnya ini bukan 9, hasilnya adalah 6. Nah lanjut ke penaksiran pecahan desimal. 5,82 tambah 5,25. Kalian lihat angka di belakang komanya. Kalau 82 ini berarti lebih besar dari 50. 5,82 ini makanya dibulatin menjadi angka 6. Sedangkan 5,25 ini lebih kecil dari angka 50. Jadi dibulatinnya menjadi 5. Maka hasil dari 5,82 tambah 5,25 itu sama dengan 6 ditambah 5, sama dengan hasilnya 11. Lanjut ke penaksiran persen ya. Di sini bukan penjumlahan tapi perkalian. 19% dikali 72. Kita harus membulatkan dulu menjadi bilangan yang terdekat. 19% ini mendekati angka 20 ya. Sedangkan 72 ini mendekati angka 70. Jadi kita harus bisa perkalian pecahan ya. 19% itu sama dengan 20%, makanya ini 20% itu sama dengan 20/100 dirubah dulu menjadi pecahan terkecil. 20 dibagi 20, 100 dibagi 20 sama dengan 1/5, baru dikali yang tadi 70 ya, baru hasilnya 1 kali 70 sama dengan 70 dibagi 5 hasilnya adalah 14. Oke. Setelah ini kalian bisa mengerjakan 2 soal. Tadi soal yang pertama yang ini ya, terus soal yang kedua yang ini. Selamat mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.